ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायत और शफ़क़तों के ये अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pertama-tama setelah saya mengaturkan salam, saya ucapkan selamat kepada semua anggota jamaah Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Cianjur, mungkin Jawa Barat ya, selama telah melaksanakan jalsah salana dan Sukabumi ya, jalsah salana di tempat ini. Semoga Ahmadiyah ke depan semakin berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada umat di sekelilingnya, terutama untuk pribadi-pribadi masing-masing dan keluarganya, dan memberikan pencerahan kepada umat muslim yang berada di Indonesia ini. Sesuai dengan hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Allahu Akbar. Zindabad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya merasa terharu, dan mungkin sebelum melanjutkan, saya sebetulnya di dalam kehidupan ini yang penting informasi, yang paling penting itu ya. Karena kita kalau miss informasi, salah tentang informasi, maka pandangan kita pun akan terhadap sesuatu akan salah. Demikian juga dalam kehidupan. Kenapa kita diajarkan mahabbah atau cinta, jangan terlalu, juga benci jangan terlalu. Itu teralami oleh saya. Ketika saya mendapat informasi tentang Ahmadiyah, dulu kan pandangan saya lain, malah saya pernah ikut demo Pak. Saya pernah ikut demo Ahmadiyah, ya. Karena di pandangan saya ini bahwa Ahmadiyah ini tidak berkiblat kepada Al-Quran dan Nabi-Nya, bukan Nabi Muhammad, gitu kan? Itu informasi yang saya terima Pak. Maka alhamdulillah Allah menunjukkan saya berteman dengan seorang yang hari ini umurnya sudah 81 tahun, dan beliau tetap energi, beliau hebat, bahasa Inggrisnya juga hebat, dan di Eropa silakan berdiri Pak Barkah. Nah ini saya bisa bergaul dengan Pak Barkah ini, dan saya menerima informasi tentang Ahmadiyah ini dari beliau, sehingga makanya saya ajak
kemana-mana, ada ke komunitas saya, ini dongeng saja cerita aja. Anak ke komunitas saya, ternyata selama ini pandangan saya beda tentang amal ini. Dari situlah saya mulai berpikir bahwa sebetulnya kalau kita punya pemikiran memandang Ahmadiyah sebagai saudara kita dan satu agama dengan kita, kitabnya sama, kitab sucinya sama dan nabinya sama, ini tidak ada persoalan sebetulnya. Dan ini mudah-mudahan ke depan kawan-kawan kita juga yang organisasi yang lain terbuka matanya Pak untuk lebih mengerti gitu, kecuali mungkin takfiri ya atau yang dari sana Khawarij gitu. Kalau Khawarij pandangannya beda kan, Khawarij itu selalu menganggap takfiri kepada orang yang tidak sependapat dengan dia. Nah inilah gitu. Dan di sini bibit-bibit takfiri juga bibit-bibit Khawarij di kita juga sudah banyak sekarang. Ini tantangan tentunya kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya mendoakan kuatkanlah, ya, kuatkanlah, istiqomahlah, gitu kan, dalam mengarungi organisasi dan kehidupan ini. Selama kita tidak keluar dari aturan-aturan, insya Allah Ahmadiyah ini akan semakin besar. Alhamdulillah. Saya teringat akan salah satu surat kalau tidak salah di dalam surat Al-Iqra ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan persatuan umat muslim yang akan melayani seluruh jagat raya ini manakala umat Islam bersatu. Itu yang harus jadi pegangan kita. Karena apa? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan umatnya. Sahabat itu berdiri dari Ansar, Muhajir, kaum Hadrah dan kaum Aus yang selalu berperang. Ya. Manakala Rasul datang dengan dakwahnya dipersatukan di dalam satu wadah yang bernama Islam, maka disitulah Islam benar-benar menerangi wilayah Jazirah Arab sehingga tersebar ke mana? Ke Romawi dan Cina dan Eropa pada saat itu sehingga Islam menyebar ke seluruh dunia dengan memberikan rahmat untuk semua semesta alam sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW, yaitu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam tidak menjadi rahmat kalau kita selalu bertengkar di dalamnya, ya, sedikit bid'ah, sedikit kafir, gitu kan? Itu sangat jauh, ya. Nah saya di Ahmadiyah ini melihat kepenuhan ya semacam itu akan terbangun Pak. Karena guru saya ini paparkan memang luar biasa sekali. Alhamdulillah tapi sebetulnya tidak berani datang ke sini kalau tidak dibantu oleh Pak Barkah. Kalau tidak oleh Pak Barkah, ya silakan aplausnya untuk Pak Barkah. Ya semoga panjang umur beliau. Ya semoga juga beliau menjadi bisa memberikan contoh untuk generasi muda ke depannya ya. Hadirin rahimahullah, tentu di kita ini banyak ya. Saya akui juga di kelompok kita, ini kelompok saya banyak ulama-ulama atau kiai-kiai yang selalu menjadikan alasan hadis dhaif dan meninggalkan hadis sahih ketika memahami sebuah persoalan dan memfatwakan hukum, ya. Misalkan kan yang berkembang hadis di hadapan kita ini kalau kita dengar akan terpecah umat Nabi kepada 73 golongan, gitu kan? Kulluhunna semua masuk neraka illa wahidah, kecuali yang satu. Illa wahidah, kecuali yang satu. Wa man wahidah ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapakah
Rasulullah menjawab, "Qala ma'ana alaihi wa ashabi." Jadi akan terpecah umat Rasul pada 72 golongan, katanya semuanya harus neraka, Pak, kecuali yang satu, gitu kan? Maka sahabat bertanya, siapakah yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang melaksanakan sunnahku dan sunnah sahabat. Hadis ini dari sisi mustalahul hadis rawiyah, silakan dilihat. Rawiyah dan hadisnya mursal, akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Katanya artinya semua masuk neraka. Kalau 72 golongan masuk neraka, itu artinya katanya ya. Kecuali yang satu, siapa yang satu itu yang melaksanakan sunnahku dan sunnah sahabatku. Di mana ada, Pak? Kalau hadis itu mengatakan 72 golongan masuk neraka, mestinya redaksi hadisnya 30, tapi isnad atau sabiina finnar. Kalau mengatakan 72 golongan masuk neraka, mestinya redaksi hadis itu bukan peluru. Isnata wa sabiina finnar. Kalau peluru kan istisna itu silahkan dibaca di dunia atau di akhirat. Bab istisna itu kan ilah biasanya uluk istisna itu kan ya. Ilah itu uluk istisna. Istisna itu banyak macamnya. Kalau kata apa itu banyak lah, gitu kan. Jadi arti yang benar itu ini akan berpecah umatku karena 73 golongan. Semua masuk neraka, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persib, mau Jamaah Ahmadiyah. Kalau tidak menyalahkan, kalau tidak mengamalkan sunnah Rasul dan sahabat, dia masuk neraka. Arti yang benar itu begitu. Dan semua yang 73 golongan ini, manakala dia melaksanakan sunnah Rasul dan sahabat, Muhammadiyah, mau Persib, mau Hizbut Tahrir misalkan, mau apa lagi, mau dia masuk surga, baru enak. Kalau diartikan seperti itu, artinya menimbulkan apa? Bangga akan golongan, bangga akan komunitas, timbul apa? Anania, asobia, bangga terhadap dirinya sendiri. Dan cenderung apa? Menyalahkan yang lain, maka persatuan tidak akan terwujud. Ya, maka persatuan tidak akan terwujud. Oh ya, ini sebetulnya saya ini ada ini bukan lagi, saya juga harus semangat karena pemimpin pada saat itu dulu itu protokol dan itu. Ya mungkin itulah sekali lagi yang saya ingin harapkan, marilah kita sama-sama berbaur apapun golongannya dia. Saya juga sering berbaur, ya saya juga sering berbaur. Dan mari kita rajut ukhuwah Islamiyah antara kita supaya ajaran Nabi Muhammad yaitu Islam bersosial dan memang membumi di muka bumi ini seluruh dunia ini khususnya dan umumnya di seluruh dunia ini supaya orang mengenal Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.